Halo semua, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang tokoh yang benar-benar luar biasa. Seorang pria yang suaranya menjadi simbol keadilan, dan yang jejak langkahnya, konon, sudah terdengar di surga bahkan saat ia masih menginjakan kaki di bumi. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Perjalanan Bilal Ibnu Rabah ini bisa dibilang salah satu transformasi paling radikal dalam sejarah. Gimana ceritanya seseorang yang tadinya dianggap cuma barang, properti, bisa jadi pemimpin yang begitu disegani? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana semua ini bisa terjadi. Coba deh bayangin, dengar kalimat ini waktu kita masih hidup. Janji yang luar biasa ini langsung menempatkan Bilal di status spiritual yang tinggi banget. Ini tuh jaminan surga, sebuah kehormatan yang pasti didambakan setiap orang beriman. Jadi, apa sih yang dia lakukan sampai bisa meraih ini semua? Oke, untuk benar-benar paham kehebatannya, kita harus mundur dulu ke awal mula ceritanya, ke dunia yang brutal tempat ia dilahirkan. Jadi, di Mekah zaman itu, nama ini bukan sekedar julukan biasa. Ini tuh cap, stempel, seolah-olah mau bilang, kamu itu nggak lebih dari asal-usulmu. Ini adalah pengingat konstan tentang posisinya di lapisan paling bawah dari tatanan sosial yang dianggap nggak akan pernah bisa berubah. Ya, beginilah dunia yang dihadapi Bilal setiap hari. Dunia di mana nyawa manusia seolah nggak ada harganya. Dia menyaksikan penyiksaan, penghinaan, dan bahkan dipaksa menyembah berhala yang jelas-jelas ditolak oleh hatinya. Majikannya, Umayyah bin Khalaf, adalah salah satu orang paling berkuasa dan paling kejam di Mekah. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Tapi kemudian datang sesuatu yang baru, sebuah pesan yang secara langsung menantang semua tatanan yang Bilal kenal. Pesan yang bilang kalau nilai seseorang itu bukan dari warna kulit atau status sosialnya, tapi dari ketakwaannya pada satu Tuhan. Nah, inilah awal dari petualangannya. Dan Bilal, dia menjawab panggilan itu. Dia memeluk Islam dengan kesadaran penuh kalau keputusannya ini bakal membawa dia ke dalam bahaya yang sangat-sangat besar. Bagian yang paling ngeri ya, adalah cara majikannya, si Umayyah, mencoba buat menghancurkan imannya. Penyiksaannya itu sistematis, brutal, dan cuma punya satu tujuan. Umayyah bukan cuma mau menyakiti fisiknya, tapi dia mau mematahkan semangatnya, mau membuat Bilal meninggalkan keyakinan barunya dengan cara paling kejam yang bisa dibayangkan. Tapi di tengah semua siksaan itu, yang keluar dari bibir Bilal cuma dua kata ini, Ahadun Ahad. Ini bukan sekedar rintihan kesakitan loh, ini adalah deklarasi perlawanan. Di tengah penderitaan yang tak terbayangkan, dia justru menegaskan keesaan Tuhan. Sebuah seruan yang kelak menjadi simbol keteguhan iman yang gak bisa dipatahkan. Nah, titik baliknya datang waktu seseorang mendengar tentang penderitaan Bilal dan memutuskan untuk turun tangan. Inilah awal dari transformasinya yang luar biasa. Abu Bakar, seorang sahabat dekat Nabi, mendatangi Umayyah. Dia nawarin buat membeli Bilal seharga 5 ukiyah emas. Dan ini jumlah yang gede banget loh waktu itu. Umayyah, yang mungkin berpikir dia cuma menjual budak yang sudah rusak dan keras kepala, akhirnya setuju. Coba renungin deh, seberapa dahsyatnya kalimat ini. Umar, yang nantinya jadi salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam Islam, menyebut Bilal, seorang mantan budak, sebagai tuan kami. Pernyataan ini bukan sekedar pujian biasa, ini seperti gempa bumi sosial yang menggambarkan perubahan status Bilal yang begitu drastis. Jadi, ini dia poin kuncinya. Di Mekah, identitasnya ditentukan oleh ras dan statusnya sebagai budak. Tapi dalam Islam, dia didefinisikan oleh iman dan karakternya. Pergeseran dari Ibnu Sauda menjadi Sayyiduna ini bukti nyata dari revolusi sosial yang merobohkan semua tatanan lama. Kebebasan Bilal ini bukan cuma soal bebas secara fisik ya, ini adalah awal dari perannya yang paling ikonik, sebuah peran yang akan mengukuhkan warisannya untuk selamanya. Jadi gini, waktu komunitas muslim yang baru terbentuk butuh cara untuk memanggil orang sholat, kan macam-macam idenya. Tapi ternyata kata-kata azan yang indah itu datang lewat mimpi seorang sahabat. Dan pas tiba saatnya memilih siapa yang bakal mengumandangkan panggilan suci ini, Nabi secara pribadi menunjuk Bilal. Ini maknanya dalam banget. Coba bayangin, orang yang dulu disiksa cuma karena bilang ahadun ahad, sekarang berdiri di depan semua orang, suaranya yang lantang dan merdu memanggil seluruh kota untuk menyembah Tuhan yang esa, suaranya menjadi suara kebebasan, kesetaraan, dan iman itu sendiri. Perjalanan Bilal ini mencapai puncaknya di beberapa momen kemenangan yang luar biasa, di mana takdir hidupnya seolah melengkung secara dramatis menuju keadilan. Oke, coba lihat ini.
Pada hari penaklukan Mekah, Nabi Muhammad meminta Bilal untuk naik ke atas Ka'bah, bangunan paling suci dalam Islam, dan mengumandangkan azan. Bayangin aja pemandangannya. Seorang mantan budak berkulit hitam berdiri di puncak simbol spiritual paling agung di Arab, mengumumkan dimulainya era baru. Lalu di Perang Badar, dia berhadapan langsung dengan mantan penyiksanya, Umayyah, dan dalam pertempuran itu, keadilan akhirnya ditegakkan. Jadi kalau kita balik lagi ke awal, semuanya jadi nyambung kan? Jejak langkah kakinya terdengar di sorga karena pengabdiannya yang tanpa kompromi. Dia menjadi simbol keadilan karena dia menanggung ketidakadilan paling keji dengan iman yang tak terpatahkan. Warisan dia itu bukan cuma soal bebas, tapi soal martabat yang bisa didapat dari keimanan. Kisah Bilal yang ditempa dalam api siksaan ini seolah meninggalkan sebuah pertanyaan abadi buat kita semua. Di dunia yang sampai sekarang masih bergulat dengan isu rasisme dan ketidakadilan, apa yang bisa diajarkan oleh perjalanan Bilal tentang kekuatan iman untuk melampaui penindasan dan menjadi mercusuar harapan?